3, 2, 1, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Syafiqah, Prodi Teknologi Pendidikan. Tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Sam Hermansyah SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi bab kelima, yaitu cybercrime. Untuk penjelasan dari materi tersebut, simak video berikut ini. Definisi cybercrime. Cybercrime adalah tindak kejahatan yang dilakukan secara online. Kejahatan ini tidak mengenal waktu dan tidak pilih-pilih target. Bisa terjadi pada individu atau perusahaan dimanapun berada. Menurut Organization of European Community Development atau OECD, cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Itu artinya semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer, termasuk dalam suatu tindak kejahatan. Ada dua istilah yang dikenal tentang cybercrime. Yang pertama, cybercrime dalam arti sempit disebut computer crime, yaitu perilaku ilegal atau melanggar yang secara langsung menyerang sistem keamanan komputer dan atau data yang diproses oleh komputer. Dua, cybercrime dalam arti luas disebut computer-related crime, yaitu perilaku ilegal atau melanggar yang berkaitan dengan sistem komputer atau jaringan. Faktor penyebab munculnya cybercrime. Faktor penyebab munculnya cybercrime. Latar belakang terjadinya kejahatan di dunia maya ini bagi menjadi dua faktor penting, yaitu satu, faktor teknis. Dengan adanya teknologi internet akan menghilangkan batas wilayah negara yang menjadikan dunia ini jadi begitu dekat dan sempit. Dua, faktor sosial ekonomi. Cybercrime dapat dipandang sebagai produk ekonomi. Jenis-jenis cybercrime. Jenis-jenis cybercrime. 1. Identity theft adalah jenis cybercrime berupa aksi pencurian identitas. 2. Carding adalah jenis cybercrime yang merupakan pembobolan kartu kredit. 3. Corporate data theft. Corporate data theft mirip dengan identity theft. Bedanya, jenis cyber ini menyasar data perusahaan. 4. Cyber extortion. Istilah cyber extortion mungkin masih asing bagi Anda, padahal jenis cybercrime berupa permasalahan ini cukup sering terjadi. Adalah jenis cybercrime yang memata-matahi target tertentu, seperti lawan politik, kompetitor, suatu perusahaan, atau bahkan pejabat negara. Aksi cybercrime. Aksi cybercrime. Setelah mengetahui jenis-jenis cybercrime, apa saja aksi yang bisa dilakukan oleh pelaku cybercrime? Ini dia bentuk aksinya. Yang pertama, serangan malware. Kedua, phishing. Ketiga, defaced website. Keempat, serangan DDoS. 5, hacking. 6, social engineering. 7, exploit kit. 8. Pembajakan. 9. Penipuan online. 10. Spamming. Kerugian yang ditimbulkan cybercrime. Kerugian yang ditimbulkan dari cybercrime, berikut beberapa kerugiannya. Yang pertama, reputasi online bisa terancam. Kedua, kehilangan data penting. 3, kerusakan software dan sistem komputer. 4, kehilangan sejumlah uang. Cara mencegah terjadinya cybercrime. Bagaimana cara mencegah terjadinya cybercrime? Berikut ini bagaimana tips mencegah terjadinya cybercrime. Yang pertama, gunakan hosting yang aman. 2, rajin update. 3, pasang SSL. 4, terapkan 2 faktor authentication. 5, gunakan password unik. 6, hati-hati dalam membuka email. Cara penanggulangan cybercrime. Cara penanggulangan cybercrime. Yang pertama, membuat undang-undang. 2, membentuk lembaga penanganan khusus. 3, memperkuat sistem.